Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ridha illah wa li syafa'ati Rasulillah ala hadhihi niyyah kulli niyatin salihah. Summa ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Summa ila hadratin jami'il anbiya'i wal muslimin wasyuhada'i wassalihin. Summa ila jami'il malaikatil mukarrabin wal muwakkilin. Summa ila hadratin jami'il awliya'illah min aqtab wal awtad wa najab al khawthib al abdal min syarri برها بحرها شيخ من القدر الجنة صلى الله عليه وسلم عليه جميل مشايخنا شيخ محمد قدر الجنة صلى الله عليه وسلم وآل والدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا رضيت بالله ربا بالإسلام دينا بالمحمد النبي ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما. Kita sampai surat Al-Isra ayat ke-100 Bapak Ibu. Halaman 168 kitab jilid yang ketiga ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarau anna Allah alladzi khalaqas samawati wal arda qadirun ala an yakhluqu mithlahum wa ja'ala lahum ajalan la raiba fihi. Fa'abadh zalimuna illa kufura. Qul law antum tamlikuna khazaina rahmati rabbi idzal la amsaktum khasyatal infaq wa kana al insanu qatura wa laqad atayna Musa tis'a ayatin bayyinatin fas'al bani Israila idh ja'ahum faqala lahu fir'aunu inni la'adhunnuka ya Musa mashura. Qala laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardi basaira wa inni la'adhunnuka ya fir'aunu masbura. Fa'arada ayyastafizzahum minal ardi fa'aghraqnahu wa man ma'ahu jami'a. Wa qulna min ba'dihi libani Israila askunul arda fa idza jaa wa'dul akhirati ji'na bikum lafifa wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthi wa nazzalnahu tanzila. Qul aminu bihi aw la tu'minu innal ladzina utul ilma idza yutsla alaihim yakhirruna lil adqani sujjada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula. wa yakhirruna lil adqani yabkuna wa yaziduhum khushu'a. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. La quwwata illa billah.
Qul Allah awid'ur rahman ayyamma tad'u falahul asma'ul husna wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha wabtaghi baina dzalika sabila. Wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa ana ala dzalika minasyahidin. Di ayat ke-99 Allah berfirman di surat Al-Isra, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam yarau annallaha alladzi khalaqas samawati wal arda. Apakah mereka mengingkari kebangkitan dan dikembalikannya benda yang telah lenyap seperti awal mulanya dan bersikeras mengingkari mereka, para pengingkar ini, tidak memperhatikan dan mengetahui bahwa Allah yang Maha Kuasa dan Maha Cukup, yang menciptakan langit dan bumi dengan penciptaan baru dan kreatif tanpa ada contoh dan jeda waktu, adalah Maha Kuasa pula menciptakan yang serupa dengan mereka setelah meniadakan dan mematikan mereka. Padahal mengembalikan penciptaan itu lebih mudah dan ringan daripada menciptakan yang baru dan memulai. Wa ja'ala lahum ajalar la raiba fih. Awalam yarau annallaha alladzi khalaqas samawati wal arda qadirun ala ay yakhluqu mithlahum wa ja'ala lahum ajalan la raiba fih, dan mereka tidak mengetahui bagaimana Dia Allah menetapkan, membuat ukuran untuk mereka waktu yang telah ditentukan yang tidak diragukan lagi kapan mereka sampai batas ukuran waktu itu. Mereka pasti akan mati, di mana tidak lagi didengarkan permintaan untuk dipercepat atau ditunda sama sekali. Di tengah terang benderangnya dalil-dalil dan bukti-bukti tersebut, fa'abadz-dzalimuna illa kufuro. Maka menolak dan membelotlah orang-orang zalim itu yang telah keluar dari jalur akal dan agama itu, dari menerima kebenaran dan membenarkan kebenaran yang nyata. Dan datangnya kebenaran tersebut serta terang benderangnya itu tidak menambah kepada mereka kecuali kekufuran. Jadi semua itu tidak menambah apapun pada mereka kecuali kekufuran dan kedurhakaan dan pengingkaran terhadap yang benar, karena kotornya watak mereka dan rendahnya naluri fitrah mereka, sambil menghayalkan terbatasnya kekuasaan Allah pada kehendaknya dan lemahnya pengukuhannya dan kemampuannya untuk menyatakannya pada makhluk yang diputuskan. Katakanlah pada para pengingkar yang menghayalkan terbatasnya kekuasaan Allah itu dan habisnya daya dan kekuatannya dengan kehendaknya, janganlah kamu mempersamakan perkara gaib dengan perkara fisik, dan janganlah kamu menghayalkan sifat pelit, bakhil, lemah, dan terpaksa pada diri Allah. Akan tetapi malah semua itu bagian dari sifat-sifat dan karakter-karaktermu sendiri. Karena lau antum tamlikuna khazaina rahmati rabbi, sekiranya kamu menguasai perbendaharaan rahmat Tuhanku dalam keluasannya dan tidak habis dan terbatasnya rahmatnya itu sama sekali, idzalla amsaktum, niscaya perbendaharaan itu kamu tahan, kamu iritkan. Khosyatal infaq, karena takut membelanjakannya. Yang takut kehabisan dengan dibelanjakan tanpa mampu membuat ganti dari yang dibelanjakannya itu. Wa kanal insanu qoturo, dan manusia itu diciptakan dengan naluri aslinya memang sangat kikir, bergantung terhadap berjubelnya tuntutan imkan dan kefakiran di dalamnya. Padahal itu adalah mazhar yang paling dibutuhkan dan paling menjauhkan mereka dari keesaan zat.
Ia merupakan titik paling pinggir dalam gambaran busur imkan. Ia berada pada posisi keseberagaman yang paling akhir. Hal itu bisa menjadi titik prioritas dari gambaran busur al-wujub jikalau mampu terpisah dari baju-baju imkan dan terlepaskan dirinya dengan sekaligus, terlepaskan darinya dengan sekaligus tanpa ada titik noda dan kekurangan. Walaqad ataina Musa tis'a ayatin bayyinat. Dan sebagian dari contoh kekufuran manusia dan kekirannya adalah sungguh kami telah memberikan dari keluasan rahmat kami dan kesempurnaan daya dan kekuatan kami kepada Musa yang mendapat dukungan kami dengan 9 tanda-tanda kekuasaan, yakni mukjizat yang nyata, lagi terang yang menjadi bukti benarnya kerasulan Musa dan kenyataannya sebagai nabi. Mukjizat itu adalah tongkat Nabi Musa, tangan yang bercahaya berwarna putih, lalu belalang, kutu-kutu, katak, darah, mengucurnya air dari batu, terbelahnya lautan, dan diangkatnya gunung di atas mereka. Kalau engkau, wahai Rasul yang paling sempurna, menghendaki tambahan penjelasan penekan terhadap orang-orang musyrik Yahudi, fas'al bani Israila, maka tanyakanlah pada Bani Israel, yakni para pendetanya, supaya mereka menceritakan padamu tentang idja'ahum faqala lahu fir'aunu, saat datang pada mereka Nabi Musa, lalu Fir'aun berkata padanya setelah ia melihat kejadian yang telah dilihatnya berupa keanehan-keanehan yang menggantikan keimanan dan ketaatan. Inni la'adhunnuka ya Musa mashhuro. Fir'aun berkata, sesungguhnya aku benar-benar menduga, wahai Musa, setelah engkau perlihatkan sihir yang sangat luar biasa, tipu muslihat yang besar ini, di mana ia berdasarkan akal dan pengetahuan, aku meyakini bahwa engkau sebenarnya telah terkena sihir, gila, tertipu, dan cacat akal dengan menganggap dirimu sebagai Rasul dan Nabi yang datang dari pencipta langit dan bumi. Sudah turunnya malaikat dan mushaf padamu dari kehadiratnya, padahal terhalang jalannya dan tidak ada jalurnya. Kemudian ketika Musa mendengar dari Fir'aun perkataan itu, ia hilang harapan dan menyerah. Qala, maka Nabi Musa menjawab, saya mencerca dan menegur, demi Allah, laqad alimta, sungguh kamu telah mengetahui dengan yakin bahwa ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ard. Tidak ada yang menurunkan itu semua mukjizat yang kuat dan menakjubkan padaku itu kecuali Tuhan pemilik langit dan bumi. Karena mukjizat-mukjizat itu tidak dimampui oleh selain Dia sama sekali. Kamu juga sudah mengetahui bahwa Dia tidak menurunkannya kecuali basoiro sebagai bukti-bukti, yakni bukti yang nyata dan kesaksian yang menunjukkan benarnya aku dan pernyataanku untuk membuka penglihatanmu dan membangunkanmu dari ruang kelalaianmu, serta menjadikanmu paham akan keaslian naluri dan watakmu. Wa inni la'adhunnuka ya Fir'aunu masburo. Dan aku menduga kamu dan meyakini kamu, wahai Fir'aun, yang telah kelewatan dalam lalai dan tipu daya, kamu akan binasa, serta dibutakan dari seluruh kebaikan, terusir dari serambi kehormatan hudur, dan tercetakkan pada keburukan dan apa saja yang mengitarinya. Setelah Fir'aun melihat Nabi Musa dengan berbagai mukjizatnya yang jelas itu, ia takut kaumnya beralih pada Nabi Musa dan beriman padanya. Fa'aroda ayyastafizzahum. Kemudian berkehendaklah Fir'aun mengusir mereka Bani Israel dan membersihkan mereka dengan cara pertama-tama menggiring mereka minal ardi dari bumi, yakni tanah Mesir, dan memecah belah mereka di mana nantinya tidak ada sama sekali penyerangan dari mereka. Kemudian Fir'aun menitahkan dibunuhnya setiap kelompok dari mereka untuk tujuan tipu daya dan makar. Namun kami pun membuat makar pada Fir'aun sebelum ia membuat makar pada mereka. Fa'aghraqnahu wa man ma'ahu jami'a. Maka kami tenggelamkan dia beserta orang-orang yang telah bersengkongkol bersama dia dalam membuat makar dan tipu daya. Kami tenggelamkan jami'a seluruhnya. Ketika kami menyuruh Musa dan orang-orang bersamanya untuk lari pada malam hari, lalu Fir'aun diberitahu akan hal itu dan menyusuri jejaknya. Musa menemui jalan buntu di tepi laut. Kami pun menyuruhnya menghantam air laut dengan tongkatnya.
Musa lalu menghantamnya, ia pun dan laut itu pun terbelah dan membentuk jalan bercabang. Kemudian Musa menyeberanginya bersama orang-orang yang bersamanya dengan selamat. Di belakang Nabi Musa, Fir'aun mendapati telah di atas lautan dengan tiba-tiba dan menyaksikan lautan itu terbelah. Mereka pun masuk terjebak, lalu kami menenggelamkan mereka seluruhnya. Setelah kami perintahkan lautan itu untuk kembali menyatu dan dan kembali seperti semula. Wa qulna mim ba'dihi, dan kami berfirman setelah itu, yakni setelah lenyapnya Firaun dan musnah dia bersama pengikutnya, li bani Israila, maka kami katakan pada Bani Israel dalam rangka pesan wasiat dan pengingatan di dalam kitab kami yang diturunkan pada mereka, yaitu kitab Taurat. Wa qulna mim ba'dihi li bani Israil askunu ardu li bani Israil askunul ardo, tinggal di negeri ini di mana Fir'aun ingin mengusir kamu dari sini dengan cara paksa dan menyerang seraya merasakan aman, nyaman, dan beriman kepada risalah yang dikirimkan untukmu dan diturunkan untukmu, juga seraya mengamalkan perintah-perintah dan larangan-larangan kami. Fa'idha ja'a wa'dul akhirati ji'na bikum lafifa. Tetapi jika datang masa berbangkit di dan hari kiamat, niscaya kami kumpulkan kamu dalam keadaan bercampur baur. Baik itu kamu yang bahagia bersama kamu yang sengsara. Kemudian kami pisahkan kamu dan kami tempatkan kamu di tengah kesengsaraan dan kebahagiaan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai Al-Qur'an tentang turunnya ia dan betapa agungnya kedudukan orang-orang yang menerimanya. Wabil haqqi anzalnahu, dan kami turunkan Al-Qur'an itu dengan sebenarnya, yaitu tidaklah kami menurunkan Al-Quran kecuali terkunci dengan kebenaran dan kesesuaian dengan realitas tanpa ada kebatilan sama sekali. Wabil haqqi nazal, dan Al-Quran itu turun dengan membawa kebenaran. Yakni apa yang dibawanya itu turun berupa aturan-aturan, perintah-perintah, larangan-larangan, pelajaran-pelajaran, perumpamaan-perumpamaan, simbol-simbol, isyarat-isyarat, pengetahuan-pengetahuan, dan hakikat-hakikat. Semua itu turun dengan kebenaran yang nyata, kokoh dan bersih dari hayalan kebatilan sama sekali. Wama arsalnaka illa mubasyira wa nadhira, dan juga tidaklah kami mengutus engkau wahai Rasul yang paling sempurna kepada segenap makhluk kecuali sebagai pembawa berita gembira dengan sebenarnya bagi orang mukmin yang taat dengan berbagai kebaikan dan kenikmatan rohani dan maknawi, dan juga menjadi pemberi peringatan dengan sebenarnya pada orang kafir yang durhaka kepada berbagai siksaan dan hukuman jasmani dan rohani. Kami mengutus mereka, kami mengutus engkau pada mereka supaya engkau menjadi orang yang mengajak mereka pada tauhid dan irfan, lagi membimbing mereka. Wa Qur'anan faraqnahu, dan Al-Quran yang menjadi pembeda antara yang hak dan yang batil, antara hidayah dan kesesatan, kami angsurkan ia, yakni kami angsurkan turunnya secara terpisah-pisah dan satu persatu, secara berangsur-angsur, litaqra'ahu 'alan nasi, agar engkau membacakannya pada manusia sesuai dengan kebutuhan, ala ala mukthiw wa nazzalnahu tanzila, dengan perlahan-lahan, yaitu dengan pelan-pelan dan lembut, karena dengan cara begitu lebih mudah dan ringan untuk dihafalkan dan dipahami. Dan kami menurunkannya secara bertahap berdasarkan peristiwa-peristiwa dan tuntutan zaman serta sebab pada rentang 20 tahun. Katakanlah wahai Rasul yang paling sempurna kepada para pencela Al-Quran yang berpaling dari kebenaran karena kebodohan kedurhakaan dalam rangka menggertak dan mencerca mereka, qul aminu bihi aula tu'minu, berimanlah kamu kepadanya, atau kalau nggak mau ya udah nggak usah beriman. Yakni sama saja berimannya kamu pada Al-Quran atau tidak beriman padanya, karena kamu orang-orang bodoh tentang hakikat-hakikat dan pengetahuan-pengetahuan di dalamnya. Kamu juga lalai dari simbol-simbol dan isyarat-isyarat yang disematkan padanya. Maka pembenaran dan pendustaanmu tidak membuahkan manfaat apapun dan tidak mengakibatkan kerusakan apapun.
Terserah kamu, kamu mau beriman silakan, kamu mau ingkar silakan. Justru pelajaran berharga hanya dipahami oleh orang-orang yang memiliki pandangan yang dalam. Innalladzina utul ilma, sesungguhnya orang-orang yang telah diberi pengetahuan dari Dia, dari Allah yang Maha Bijaksana dan mengetahui terhadap kebenaran isinya, bahkan dalam semua kitab suci, yang mereka adalah para nabi dan para wali yang telah ditetapkan dengan naluri tauhid dan makrifat, mereka ini beriman padanya dan membenarkannya. Min qablihi, sebelumnya, yakni sebelum turunnya Al-Quran, demikian pula setelah turunnya. Idza yusla alaihim yakhiruna lil adqani sujjada. Apabila Quran dibacakan pada mereka, mereka menyungkurkan dan menjatuhkan wajah-wajah mereka seraya bersujud dan merendahkan dan meletakkan kening dan dagu mereka di atas tanah kehinaan dan mengagungkan Allah serta bersyukur padanya karena telah menunaikan janjinya. Wa yaquluna, lalu setelah bersujud itu mereka berkata di tengah sujud mereka seraya menyucikan dan bertasbih, subhana rabbina ingkana wa'du rabbina la maf'ula. Maha suci Tuhan kami dan maha Dia dari melanggar apa yang dijanjikannya pada kami atau dari kelemahan dalam menunaikan janjinya pada kami. Sungguh pasti janji Tuhan kami akan dipenuhi. Yakni sungguh hal itu adalah janji Tuhan kami yang telah janjikannya pada kitab-kitab suci terdahulu yang berupa mengutus seorang rasul dengan sifat-sifat istimewa yang membawa serta sebuah kitab suci yang memuat semua isi kitab suci terdahulu sekaligus menasah yang dalam yang menjadi penutup kerasulan seluruhnya dan ajaran agama yang universal. Dengan demikian agamanya menjadi pengganti bagi semua agama sebelumnya. Dia yang maha suci benar-benar telah melaksanakan janjinya dengan mengutus nabi yang ummi ini yang telah dijanjikan. Wa yakhiruna lil adqani, dan mereka menyungkurkan juga, mereka itu yang mengetahui dan mengenal kebenaran Al-Quran, mereka yang mengetahui dan mengenal kebenaran Al-Quran setelah mereka merenungi dan bergelut dengan hikmah-hikmahnya, hukum-hukumnya, hakikat-hakikatnya dan makrifat-makrifat-nya. Mereka menyungkurkan wajah mereka dalam keadaan mereka yabghuna wa yaziduhum khusyu'a. Mereka bersujud, bersungkur sambil menangis karena takut pada Allah dan menambahkan pada mereka perenungan dan penghayatan terhadap Al-Quran dengan mendalami dan menyelami dengan khusyuk dan ketundukan karena mereka menyelami rahasia-rahasia yang bisa ditangkap oleh zauk mereka, sirri dan sanubari mereka pun bisa merasakan keindahan rahasia-rahasia itu. Qulidu'ullaha awidu'ur rahman. Katakanlah wahai Rasul yang paling sempurna pada orang-orang yang tertutup hijab bagi laki lale kepada rahasia mengedarnya zat ilahiyah pada semua mazhar dan segenap majelah. Serulah Allah, yakni sebutlah diri yang esa dengan nama Allah yang berhak memiliki semua sifat secara umum, atau serulah nama Ar-Rahman, Sang Maha Penyayang, dan sebutlah dia dengan nama sifat-sifat yang disematkan pada diri yang esa dan yang secara rinci. Ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Dengan nama mana saja pun kamu menyeru dan kamu sebut dia, baik nama zat yaitu Allah maupun sifat dalam Asmaul Husna, karena dia mempunyai yakni hanya dimiliki oleh Allah yang disucikan dari indikasi-indikasi keberagaman dan kebaruan secara mutlak dan dari sekutu dan keberbilangan sama sekali, terlebih nama-nama yang terbaik lagi sempurna Asmaul Husna yang membuktikan keesaan zatnya, terlebih dalam hal ini berkaitan dengan perihal domain kekuasaannya dan tajalinya. Karena nama al-ism dan zat al-musamma keduanya tetap eksis dari kepastian hilangnya idhofah dan sirnanya ta'ayun. Karena tidak mungkin divisualisasikan adanya keberbilangan pada hadiratnya kecuali hanya sebagai hayalan dan dugaan. Dan ketika semua zat yang bernama kembali kepada zat tunggal setelah sirnanya idhofah dan hilangnya ta'ayun, wala tajhar,
Dan janganlah engkau mengeraskan suaramu, wahai orang yang makrifat, yang telah teguh pada makom tauhid, dan telah mendalam di dalamnya tanpa ada lagi talwin, takyid, dan ta'aluk apapun, bisolatika. Janganlah engkau mengeraskan suaramu dalam sholatmu, dan kecondonganmu kepada al-haq karena adanya ketersingkapan dan keterungkapan. Dan janganlah engkau mengeluarkan perkataan pada saat kesadaranmu dan terbangunnya engkau. Seperti perkataan orang-orang yang mabuk, sakr, dan bingung, hayrah. Wala tukhafid biha, dan janganlah merendahkannya juga dengan suara lirih dan irit kepada orang-orang yang baru belajar dan mencari petunjuk. Wabtaghi baina dzalika sabila, dan usahakanlah juga pilihlah wahai engkau yang telah teguh tamakun, jalan tengah di antara kedua itu. Jadi jangan teriak-teriak tapi juga jangan terlalu pelan. Jadi tengah-tengah suaranya ketika sholatnya. Dengan bersikap moderat, tengah-tengah, dan menjauhi dawa sikap berlebihan, ifrot, dan ceroboh, tafrid. Karena yang terbaik dalam segala hal adalah yang paling moderat, yang di tengah-tengah. Wa qulil hamdulillahilladzi, dan katakanlah setelah engkau menyatakan meneguhkan diri pada makom tauhid dalam rangka syukur atas apa yang dianugerahkan oleh Dia yang hak berupa ketersampaian padanya, dan atas aktualisasi yang telah meneguhkanmu padanya dan menempatinya. Segala puji bagi Allah yang manunggal dengan zatnya dan suci dengan asma dan sifatnya, yang berdiri sendiri dengan ketuhanannya dan independen dengan eksistensi dan sifat Robnya, sehingga lam yattakhidh walada, tidak mempunyai anak yang menggantikannya, karena dia kekal, maha agung, azali, dan abadi selamanya, tidak mengalami fana, tidak habis dan lenyap. Walam yakul lahu syarikung fil mulki, dan tidak pula punya sekutu dalam kerajaannya dan istana malakutnya yang menyaingi, mengganggu, atau melawannya. Karena tidak ada satupun dalam cakrawala wujud selain Dia. Walam yakul lahu waliyum minadzulli wa kabbirhu takbiro, dan dia tidak memerlukan penolong yang membantu urusannya dan mengatasi bersamanya ketika bertemu dengannya dari kehinaan yang dapat menjatuhkan kehormatannya dan keagungannya yang hakiki dan azali, karena tidak terjadi sama sekali perubahan dan pergantian pada zatnya. Dan singkatnya, agungkanlah dia seagung-agungnya dengan sebenarnya, senyata, dan serta besarkan dia sebesar-besarnya, baik dalam pembahasan apapun, dalam pembahasan maupun penghayatan, karena tidak ada wujud lain bersamanya sampai terbesit adanya atribusi dari keberbilangan padanya. Dia bahkan maha agung dan maha besar dengan dirinya sendiri tanpa ada idhofah yang semu. Semoga Allah memberikan hidayah dan kemurahan. Berilah kami hidayah dengan kemurahan-Mu, ya Allah, akan jalan-Mu yang lurus untuk mengesahkan-Mu, dan jadikan kami sebagai golongan yang mengunggulkan-Mu dan mengagungkan-Mu. Maka selesailah surat Al-Isra, Bapak Ibu. Besok mudah-mudahan bisa kita bahas. Kita baca surat Al-Kahfi. Penutup surat, engkau wahai para pelaku tauhid yang telah mengokohkan diri pada makom, mengagungkan Al-Haq dan memujinya. Semoga Allah semakin meneguhkanmu dengan pengarahan dan yang diwasiatkannya padamu, dan menetapkanmu padanya wajib mengagungkan Dia yang Maha Hak dengan sebenar-benarnya mengagungkan, dan membesarkannya dengan sebetul-betulnya membesarkan dan memuliakan. Ketahuilah bahwa mengagungkannya justru dengan cara mengagungkan berbagai manifestasi dan perwujudannya. Sebab tidak ada satupun partikel dari banyaknya partikel makhluk yang ada, melainkan benar-benar telah terwujud Dia Al-Haq, partikel itu. Dan Dia telah tampil padanya dengan nama-namanya yang terbaik dan sifat-sifatnya yang luhur. Maka hendaknya engkau merendahkan hati, menundukkan diri terhadap segala perwujudan itu dengan sukarela dan cinta. Janganlah engkau takabur dan menyombongkan diri terhadapnya, karena bersikap takabur dan meninggi atas satu partikel kecil saja menjadi alamat tidak sampai pada tingkatan yakin yang hak dan singgasana tauhid yang hakiki. Capaian itu engkau raih setelah disirnakannya pemantik-pemantik sifat-sifat fisik manusiamu, ditandai dengan matinya kehendak dan dirimu yang banyak memilih.
Kematian itu bisa engkau raih dengan latihan-latihan riyadhah yang berat dan bisa mencabut hawa nafsu dan kelalaian, dan dengan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang telah mewatak pada jiwa-jiwa orang yang jahil. Lalu dengan uzlah, kholwat, dan memutuskan diri dari pola-pola beragama orang-orang yang suka menduga dan taklid. Lalu berusaha intim terhadap mendekat dengan Dia Allah Al-Haq pada hampir seluruh waktu dan keadaan. Semoga Allah menolong kami dan engkau sekalian dalam penapakan jalan tauhid. Semoga Dia menganugerahkan kita semua pencapaian kepada kedudukan tajrid dan tafrid. Dan semoga Dia menjadikan kita sebagai golongan para pecinta dan kekasih yang telah terjebak pada makom tauhid dan pemujian. Sungguh Engkau Maha dekat ya Allah, Maha mengabulkan, Maha terpuji dan Maha agung. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhul karim wa ana ala dzalika minasyahidin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmat. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa adrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.